Sehingga dengan demikian maka orang akan terkoreksi dengan sendirinya kalau mengatakan bahwa Islam, Al-Quran itu mengajarkan tentang terorisme, radikalisme, kejumudan, akan terkoreksi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Di arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira wa huwa alladzi ba'athahu musliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan bihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin yauman rahmanil mannan. Amma ba'd. Hadrat al-mukarramin wal mukarramat, al-muhtaramin wal muhtaramat, para al-hufad wal hafizat, hafizakumullah jami'an, wabil khusus kepada yang kami hormati dan selalu kita doakan, para kiai kita, para habib kita, hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Fitang, ahlan sahlan habibna. Juga kiai kita, mursyid kita, beliau Kiai Haji Abah Rod Bahar Bakri, jazakumullah khair wa hafizakumullah. Juga kepada pimpinan daripada Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, Akhul Fadil Ustadz Hakam Sulaiman Dimel, juga Ustadz Ali Hasan Yasin MM, juga kepada pimpinan daripada Islamic Center atau Jakarta Islamic Center, dan kepada seluruh keluarga besar dari para hafid dan para hafidah yang dilantik maupun yang akan dilantik, yang diwisuda maupun yang akan diwisuda, hafizakumullah jami'an. Sahabat kita Ustadz Abdurrahman Suhaimi dan atau yang mewakili tadi sudah bersama kita juga ada Ustadz Subhi LC, jazakallahu khairan. Hadirin hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bila namanya tidak disebut satu persatu, tapi pastilah tidak akan mengurangi hormat saya kepada Bapak dan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Kembali kita menikmati karunia Allah, kemukjizatan Al-Qur'an yang hadir melalui para santri hafadhatul Al-Qur'an Al-Karim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Kita sangat harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karunia ini luar biasa, bermakna dan bernilainya. Kita juga harus terima kasih jazakumullah khairan kepada Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah yang telah berkhidmat untuk para hafadhatul Al-Qur'an Al-Karim, para penghafal Al-Qur'an, para pencinta Al-Qur'an, para pencinta Al-Islam, dan para pencinta melanjutkan hubungan yang baik antara Turki dengan Indonesia. Kalau saya boleh bertanya, ada satu peninggalan Turki di sini yang sekarang menjadi satu tempat pesantren yang sangat besar di Jakarta. Mungkin anak-anak kita, bahkan mungkin sebagian besar kita kurang perhatikan hal ini, padahal itu adalah fakta. Di Bursa ada kawasan namanya Ulu Cami, betul? Di Kebayoran Lama ada kampung namanya Ulu Cami. Kebetulankah? Tidak kebetulan. Dulu kerajaan Islam Banten meminta bantuan daripada Khilafah Turki Utsmani untuk membantu umat Islam di Indonesia mengalahkan penjajah Portugis dan penjajah Belanda. Dikirimlah pasukan dari Turki Utsmani. Ada yang di Aceh, ada yang di Jakarta, di sini. Di sini mereka tinggal di kawasan itu. Kemudian mereka menamakan kawasan ini karena cintanya mereka terhadap tanah air mereka, karena rindunya mereka dengan Bursa. Bursa waktu itu ibu kota Turki Utsmani, kan? Maka mereka namakanlah tempat para pasukan Turki yang dikirim kemari untuk membela umat Islam melawan penjajah Belanda, tempat di mana mereka tinggal itu mereka namakan Ulu Cami. Di Indonesia bernama Ulu Cami.
Dan itu sekarang adalah kawasan di mana ada pesantren yang termasuk paling besar di Jakarta, yaitu Darun Najah. Saya kira sangat bagus As-Sulaimaniyah bekerjasama juga dengan Darun Najah. Jadi sekali lagi, ini bagian daripada ayat-ayat Allah yang Allah hadirkan kembali. Karenanya jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat kita di Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, Ustaz Hakam dan Ustaz Yasin, jazakumullah khairan. Tasyakur ederem. Saya misalnya hanya tasyakur ederem saja. Atau Nestor Sinis gitu ya. Iyim. Ini anak-anak hafal semua nanti. Jadi sekali lagi, kita dan saya sebagai disebut wakil rakyat begitu ya, anggota DPR dan sekarang wakil ketua MPR juga, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Bapak Zulkifli Hasan, pastilah bersyukur dan berterima kasih dan menyambut dengan amat sangat sukacita. Karena dari sisi kami di MPR, dari sisi kita di Indonesia, konstitusi kita di Indonesia sudah mengakomodasi beragam terminologi Al-Quran masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Dulu tidak ada yang namanya iman, takwa, akhlak, tidak ada. Sekarang bahkan menjadi tujuan daripada pendidikan di Indonesia bukan untuk menjadi sekuleris, bukan untuk menjadi liberalis, bukan untuk menjadi apalagi ateis komunis, tetapi untuk melanjutkan dan menjaga perjuangan dan warisan jihad ijtihad para habib kita, termasuk Habib Ali bin Abdul Ali Kuitang, yang waktu itu beliau membantu Bung Karno dan kemudian menyebarluaskan tentang informasi Indonesia Merdeka ini. Perjuangan dari Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Natsir. Semua perjuangan itu sekarang kita menerima dan menikmati hasilnya. Sudah sangat sewajarnya bila kita menjaganya, terus memperjuangkannya dan untuk bisa diwariskan pada generasi berikutnya. Karenanya kita juga memperjuangkan agar nilai-nilai itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Dan jadilah itu, nilai-nilai Qur'ani itu sekarang sebagian bahkan secara tekstual ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Pasal 31 ayat menyebutkan tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah dalam keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia, baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya sekali lagi, nilai-nilai itu semuanya tidak mungkin akan kokoh dan kuat kalau tidak dikembalikan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran akan semakin kokoh dan kuat ketika dia dihafalkan. Dan dia akan semakin kokoh dan kuat ketika selain dihafalkan, dipahami juga artinya, diperjuangkan nilai-nilainya, diamalkan ajaran-ajarannya, tentu sesuai juga dengan nilai dan fikih atau etika Al-Quran itu sendiri. Karena pastilah rekan-rekan anak-anak sekalian para penghafal Al-Quran pasti tahu bahwa Al-Quran ketika dimulai dengan Iqra, tidak hanya Iqra saja, tapi Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Artinya sangat penting untuk anak-anak semuanya menghafal Al-Quran, memperluas wawasan dalam konteks yang kemudian dalam dirinya ada Iqra, tapi ada Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Dalam dirinya juga ada yang kemudian surah yang keduanya adalah surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, nun wal qalam yauma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna lakal ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak yang mulia sangat dipentingkan sekali, sehingga dengan demikian maka orang akan terkoreksi dengan sendirinya kalau mengatakan bahwa Islam, Al-Quran itu mengajarkan tentang terorisme, radikalisme, kejumudan, akan terkoreksi. Mengapa? Karena orang-orang yang Qur'ani justru adalah orientasinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-Quran dengan segala dinamikanya, anak-anak pasti tahu bahwa dalam konteks qiraah Al-Quran saja ada yang mu'tabar, ada 7 qiraah. Penulisan Al-Quran ada sejarahnya yang luar biasa. Dari tidak ada titik atas bawahnya, tidak ada sakalnya, menjadi ada semuanya. Dari tidak dicetak menjadi dicetak. Ada dinamika yang kemudian menjadi bagian yang diterima oleh realita dari Al-Quran. Apa maknanya? Para penghafal Al-Quran penting betul untuk memahami bahwa sejak dari dulu para ulama kita sudah memposisikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang menjawab tantangan zaman, sebagai sesuatu yang menghadirkan orang-orang yang hebat yang dengan itu bisa mengisi tantangan zaman dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan dengan cara itu hadirlah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tidak dengan cara yang munkar.
Dan ujung akhir dari itu semuanya, anak-anak sekalian, Al-Quran tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi sekedar pelengkap penderita, untuk menjadi sekedar penambah statistik dunia, untuk sekedar bepergian dari Indonesia ke Turki. Tidak. Ujung akhir dari Al-Quran adalah, kalau surah terakhir yang tercatat, terkodifikasi memang adalah surah An-Nas, ya kan? Tetapi surah yang terakhir, yang paling lengkap, yang diturunkan adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa maknanya? Ketika Allah menegaskan dan menutup seluruh rangkaian pewahyuan Al-Quran dengan ungkapannya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, adalah Islam yang diridhoi, adalah Islam yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Karena nggak mungkin Allah ridho Islam dan umatnya yang tidak menang. Tidak mungkin Allah ridho Islam dan umatnya yang dikalahkan, dipinggirkan, dicederai, dibuang, dipersekusi. Nggak mungkin Allah ridho. Nggak mungkin Allah ridho dengan umat Islam yang kemudian menghadirkan nilai-nilai yang justru tidak sesuai dengan nilai Islam yang membawa kepada inilah puncak agama, inilah puncak wahyu, inilah pamungkas para nabi, inilah pamungkas daripada kitab-kitab suci. Nah, anak-anak sekalian, telah diberi oleh Allah karunia yang luar biasa, mampu menghafalkan Al-Quran. Sudah diwisuda pula. Kita semuanya mendoakan agar anak-anak semuanya sukses menjadi para penghafal Al-Quran, para pemaham Al-Quran, para penganjur Al-Quran, pendakwah Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para yang memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran. Supaya dengan demikian maka perjuangan para ulama kita yang telah diwariskan pada kita sekarang, pada generasi ini, bisa rekan-rekan sekalian lanjutkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Supaya dengan demikian maka Indonesia sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan betul-betul bisa direalisasikan. Dan sekali lagi, doa kami bersama dengan anak-anak semuanya, kebanggaan kami bersama dengan anak-anak semuanya, kami menunggu kepulangan Anda semuanya dari Turki menjadi para penghafal Al-Quran, sekaligus para pendakwah Al-Quran, para pengamal Al-Quran, para pembela Al-Quran, para pejuang Al-Quran, sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yang akan menghadirkan tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, akan menghadirkan idza jaa nasrul, generasi idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum jami'an bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wal afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.